korupsi KKN masih merajalela di Indonesia. Pertanyaannya kenapa barang ini tetap selalu terjadi? KPK terbentuk karena kejaksaan dan kepolisian dianggap dalam tanda kutip tidak mampu menangani dan memberantas korupsi, begitu kan? Kira-kira begitu. 25 pegawai KPK ini juga sedang mengawal kasus yang memang bisa dibilang sangat besar begitu. Ini KPK ini harapan dari masyarakat Indonesia dibangun berdasarkan darah reformasi. Kenapa baru sekarang berhasil pelemahan terhadap KPK ini? Orang-orang yang sangat berdedikasi dihancurkan begitu saja. Hari ini harapan kita ada di titik terbawah. Indonesia sudah dikuasai koruptor kembali, dan itu adalah artinya hak kita semua terancam. Lalu harapan buat kita ini gimana ya? Oke, tepuk tangan lagi teman-teman semua. Gimana perasaannya setelah menonton film ini? Aku sendiri perasaannya itu sangat-sangat marah begitu, melihat bahwasanya ternyata sangat bobrok sekali gitu di dalamnya terkait KPK. Oke, sebelum aku mempersilahkan para narasumber untuk memberikan tanggapan dan juga pertanyaan-pertanyaan, sebelumnya aku mempersilahkan Mbak Asvin untuk bisa bergabung bersama kami di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya Mbak Asvin. Oke teman-teman, karena kita tahu bahwasannya narasumber kita ada 3 dan nanti ada Bang Sabir juga yang akan bergabung. Jadi saya akan coba untuk gabungkan Bang Sabir terlebih dulu. Oke, sambil menunggu mungkin kita udah formasi sebentar ya Mbak dan Bang. Mungkin nanti para narasumber kita coba pindah posisikan untuk agar bisa mungkin bisa tuker dengan Mbak ini agar bisa lebih intens ngobrol sama kawan-kawan yang malam ini menyempatkan untuk diskusi. Tepuk tangan lagi dong teman-teman. Oke, Mbak Asvin dan Bang Miftah, mungkin sambil menunggu Bang Sabir, di sini kita akan sedikit meminta tanggapan dan juga beberapa pertanyaan begitu terkait bagaimana kita melihat bahwasannya hari ini KPK sangat-sangat diberangus perlahan begitu. Namun sangat terlihat jelas tadi kita bisa lihat bagaimana 75 pegawai KPK yang mendapatkan diskriminasi dan lain-lain. Kemudian juga terkait pertanyaan tes wawasan kebangsaan yang justru malah sangat tidak sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dipertanyakan untuk pegawai-pegawai misalnya tentang integritas dan lain-lain begitu. Justru malah mempertanyakan soal orientasi seksual, soal agama, bahkan hal-hal yang sangat dianggap privasi begitu. Mungkin aku akan mempersilahkan Mbak Asvin terlebih dulu untuk memberikan tanggapannya terkait film ini. Kemudian juga bagaimana sih Mbak tanggapan Mbak terkait 75 pegawai KPK yang hari ini justru malah disingkirkan begitu. Padahal kita tahu bahwasannya track record kemudian juga mereka memang sedang memberikan atau mengawal kasus-kasus yang bisa dibilang sangat besar. Dan juga bagaimana kondisi Indonesia hari ini terkait pemberangusan KPK ini. Mungkin ini berlaku juga untuk Bang Miftah nanti.
Mungkin untuk saya persilahkan terlebih dulu Mbak Astin. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Film ini menurut saya sudah berhasil menunjukkan inti dari persoalan, bahwa sebetulnya cicak buaya itu terus berlanjut. Kalau sampai 1 sampai 3 serangan dari luar, kriminalisasi, maka yang keempat ini dari dalam. Nah, tapi sesungguhnya ya kita bisa lihat begini, sesungguhnya apa yang kita saksikan tadi itu ya, pertanyaan-pertanyaan yang janggal dan lain-lain, ini bukan persoalan 75 orang ini gitu. Bahkan ini juga bukan hanya sekedar serangan koruptor, tetapi persis seperti tadi KPK sudah berubah menjadi buaya, sebetulnya Indonesia sudah dikuasai koruptor kembali. Kenapa? Karena dalam prosesnya dia melibatkan BKN, melibatkan Kumham, bagaimana 56 anggota Komisi 3 bulat memilih Firly Bahuri, gitu ya. Jadi ini sebetulnya endgame untuk rakyat, begitu. Bukan hanya endgame untuk 75 orang ini. Yang mau saya tunjukkan lagi bahwa tadi kita sudah dengar bahwa tidak boleh tahu nama pewawancaranya, dan bahkan karena mereka sadar ya, penyidik ada yang beberapa yang nanya dan semuanya tidak diberitahukan. Ini litsus, gitu. Saya pikir mungkin teman-teman nggak pernah mengalami litsus ya, karena ini muda-muda semua gitu ya. Kami berdua, saya pun meskipun lebih tua nggak pernah di litsus. Litsus itu adalah pada zaman Orde Baru, ada wawancara. Kalau kita mau kerja jadi pegawai negeri, kita mau jadi guru dan lain-lain, kita akan ditanya, bapak kamu siapa, kakek kamu siapa, paman siapa. Kalau dianggap pernah terlibat organisasi terlarang, maka tidak akan lulus. Nah, dan kemudian mereka akan kena stigma. Dan ini adalah litsus, karena mereka tidak pernah melalui proses pengadilan. Jadi betul sekali, kalau terorisme, maka itu melalui proses pengadilan, ada kekerasan yang nyata yang dilakukan oleh teroris, itu pun masih bisa dideradikalisasi. Tapi kalau mereka kan tidak, dikatakan merah. Nah, saya mau mengambil satu kasus, sebetulnya satu pertanyaan yang tidak banyak diangkat, yaitu tentang LGBT ya. Jadi pertanyaannya, menurut kamu LGBT apa? Dan ada di antara mereka yang menjawab nggak ada masalah, gitu. Ini persis seperti Orde Baru, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Kalau kita kebanyakan organisir buruh, tiba-tiba jadi komunis. Kalau kita kebanyakan masuk masjid, kita jadi ekstrem kanan. Dalam kasus yang ini, kalau ada pegawai KPK bilang, saya tidak setuju LGBT, pasti benar nih Taliban. Tapi celakanya dari 52 ini ada juga yang menjawab nggak ada masalah. Ada yang menjawab tentang bagaimana menurut kamu free sex gitu ya. Jadi negara ini betul-betul sempit. Tidak boleh terlalu ke kanan, tidak boleh terlalu ke kiri, apapun kanan dan kiri dalam perspektif mereka. Jadi itu saja mungkin yang saya mau sampaikan di awal ini. Masalah ini lebih besar daripada sekedar serangan koruptor terhadap pemberantasan korupsi, tapi sesungguhnya juga serangan kepada demokrasi. Dan itu adalah artinya hak kita semua terancam. Terima kasih. Terima kasih Mbak Astin. Sangat menggetarkan jiwa gitu, dan sangat-sangat marah gitu terkait apa yang telah terjadi hari ini begitu. Mungkin aku akan lanjut dulu ke Bang Nip. Silakan. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri tuh pengen ini ya, mencoba memantik dari salah satu pertanyaan yang sebetulnya kami teman-teman di CW atau di masyarakat sipil juga sering tanyakan, tapi jarang kedengeran gitu sebetulnya jawabannya, dan kita sendiri masih menemukan jawabannya. Mungkin yang bisa jadi pemantik saya atau pemantik untuk diskusi ini adalah kenapa baru sekarang berhasilnya pelemahan terhadap KPK ini? Kenapa baru di tahun 2019? Gimana ya, kalau teman-teman mengamati juga bahwa pelemahan KPK ini nggak dimulai di tahun 2019, nggak dimulai di rezim Jokowi aja, tapi udah dimulai sejak KPK itu didirikan. Dimana waktu itu UU KPK yang tahun 2000 yang awal itu ada usulan juga dari masyarakat sipil, tetapi yang diterima itu adalah dari DPR, dari partai,
sehingga kita bisa lihat sendiri independensinya KPK pun itu nggak terlalu kuat ya sejak awalnya, di mana contohnya itu pemilihan ketuanya harus dari DPR, lalu disepakati juga di sana sehingga ada konflik-konflik kepentingan mungkin. Lalu zaman SBY juga kita bisa ngelihat sebetulnya banyak pelemahan-pelemahan KPK, tetapi gagal. Dan pada awal-awal pemerintahan presiden yang sekarang pun kita bisa melihat waktu itu tahun 2015 ya kalau nggak salah, 2015 Budi Gunawan dicalonkan menjadi ketua KPK, padahal waktu itu kena kasus korupsi dan kode etik juga, dan Presiden Jokowi sempat juga melakukan menyelamatkan KPK lah dalam tanda kutip. Terus kemudian si Jokowi dijailin sama partai-partai yang berkuasa pada saat itu. Itu kan termasuk pelemahan KPK juga, tapi kenapa baru berhasil sekarang? Nah, sebetulnya kalau dari saya sendiri kenapa bisa berhasil sekarang itu, jawabannya ini sebetulnya saya sangat sayangkan masih absen gitu dalam narasi-narasi masyarakat sipil, di mana sebetulnya kalau kita kait-kaitkan di sini adalah kita bisa melihatnya itu benang merahnya adalah mekanisme check and balances, mekanisme pengawasan terhadap pemerintah terutama yang formal, yaitu di partai politik, itu semakin lama semakin menipis. Kita bisa lihat juga di mana indikator-indikator itu dari parliamentary threshold, pembuatan bikin partai, dan ongkos partai itu semakin lama semakin mahal. Di tahun 2019 udah semakin meningkat menjadi 4% untuk bisa masuk ke parlemen. Sedangkan sebelum-sebelumnya itu masih 2,5%, 3%. Sehingga ini kayak bikin partai-partai alternatif atau partai-partai yang bisa melakukan oposisi terhadap pemerintah itu sulit masuk ke DPR, sehingga oligarki pun semakin bisa terkonsolidasi melalui institusi-institusi formal. Jadi di sini DPR-nya sudah di-capture oleh kepentingan oligarki. Dan di situ kita bisa lihat juga datanya di mana di pemilu 2019 kemarin itu kalau nggak salah 60% atau sekian 40%, saya lupa tepatnya, anggota DPR itu terpilihnya dari petahana, bukan dari orang-orang yang baru masuk. Jadi ya kalau kalangan saya, kalangan Mbak Asvin atau kalangan Eva, susah sekali buat masuk DPR. Itu yang pertama. Dari secara legal itu sudah dipersulit untuk menjadi oposisi di pemerintah. Dan itu sudah dilakukan Presiden Jokowi juga sejak periode pertama, di mana tahun 2016 kalau nggak salah Presiden itu melakukan koersi terhadap partai politik. Waktu itu yang kena PKS kena, lalu Golkar juga kena, lalu partai seperti PPP, PAN juga kena, sehingga partai-partai itu semakin takut untuk melakukan oposisi terhadap pemerintah, semakin takut untuk menekan pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Di saat mereka menerima intimidasi dari pemerintah, mereka juga mendapat potongan-potongan kue juga dari oligarki ini. Mereka mendapat bisnis, mendapat undang-undang yang mendukung mereka dan lain sebagainya. Dan di saat yang sama juga di tahun 2016 itu kita bisa melihat masyarakat sipil semakin keras represinya ke masyarakat sipil. HTI dibubarkan, lalu ada stigma yang kencang juga terhadap kelompok-kelompok Islam, dan tadi kita bisa lihat juga di pertanyaan-pertanyaan KPK. Jadi inti yang mau saya bilang di sini adalah oposisi baik secara formal ataupun secara informal di masyarakat sipil itu tuh semakin lama semakin menipis. Dan di tahun 2019 itu puncaknya juga di mana koalisi pemerintah semakin meluas, sehingga di DPR pun isinya orang-orang yang memang pro undang-undang KPK, pro pelemahan KPK, pro agenda-agenda antidemokratik. Gimana kita bisa berbuat kalau kayak gitu? Itu yang pertama. Saya merasa memang kenapa bisa terjadi di zaman Jokowi sekarang ya karena koalisinya tuh tidak ada di pemerintah secara formal. Partai-partai itu semakin dipersulit untuk masuk ke sana, yang partai-partai alternatif, karena parliamentary threshold dan biaya pemilu yang semakin tinggi. Nah, kalau itu yang ingin saya sampaikan adalah di sini masyarakat sipil dan teman-teman mahasiswa atau siapapun mungkin masih jarang gitu membawa narasi-narasi undang-undang pemilu, undang-undang parpol, di mana ada beberapa pandangan bahwa sebetulnya permasalahannya tuh di sini. Check and balances atau akuntabilitas pemerintah tuh semakin menipis gara-gara itu tuh undang-undang pemilu dan parpol tuh semakin lama semakin dipersulit. Dan ini juga sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, yaitu merupakan sebuah inovasi untuk menjadi otoriter. Jadi otoriter zaman sekarang itu nggak seperti zaman Soeharto ya, yang menjarain, yang ngebunuh, atau yang membubarkan media, nggak akan seperti itu. Kak Eva mungkin akan ditangkap polisi, tapi nggak akan penjara, paling diintimidasi, buzzer,
diintimidasi pas lagi kerja. Dan tujuannya apa? Lagi-lagi tujuannya itu untuk mengurangi akuntabilitas terhadap pemerintah. Dengan cara-cara koersi, dengan cara-cara melalui produk-produk hukum, seperti Undang-Undang KPK ini. Dan tujuannya apa? Tujuannya mungkin kalau teman-teman lagi megang HP sekarang bisa dicek pidato Jokowi di Lemhanas bulan November tahun 2014, di mana di situ disebutkan bahwa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, tindakan pemikiran New Developmentalism, butuh pemerintah yang kuat, partai yang kuat, sehingga tidak ada oposisi-oposisi atau kritik-kritik terhadap pemerintah, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Ini kan logika yang sama juga seperti Orde Baru. Yang berbeda adalah tidak melakukan represi secara fisik, tapi represinya itu dilakukan melalui mekanisme-mekanisme hukum. Tadi Mas Novel Baswedan di filmnya juga ada bilang ya bahwa tahun 2012 itu dia pernah juga mencoba dikeluarkan dari KPK, tapi karena nggak ada produk hukumnya untuk mengeluarkan dia, nggak ada basis legalnya, jadi susah. Nah sekarang kan basis legalnya udah ada, yaitu UU KPK, lalu ada peraturan dari ketua KPK-nya juga, sehingga bisa gitu ada basis legalnya melalui cara-cara ini, ada instrumennya yang jelas untuk melakukan ini. Jadi itu ya mungkin dari saya, mungkin kalau bisa disimpulkan, kenapa bisa sekarang itu karena koalisi atau oposisi terhadap pemerintah semakin melemah gara-gara undang-undang parpol dan undang-undang pemilu. Dan apa yang dilakukan pemerintah ini tujuannya adalah berupaya mengurangi sistem akuntabilitas tadi supaya agenda pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Mungkin kira-kira gitu ya Pak, udah panjangan. Oke, terima kasih. Bapak, jadi benar-benar kita tahu bahwasannya pemerintah ini saling bekerja sama begitu untuk memberantas KPK. Di sini sudah bergabung Bang Sabir. Selamat malam Bang Sabir. Bisa mendengar suara kita di sini? Pemaparan ini juga sudah saya dengar. Ya, kedengaran ya? Oke, kedengaran. Jadi tadi sudah ada beberapa tanggapan dari para narasumber dan saya juga ingin menanyakan begitu kepada Bang Sabir mengenai bagaimana sih tanggapan Bang Sabir terkait dikeluarkannya para 75 pegawai KPK yang padahal kita tahu bahwasannya 75 pegawai KPK ini juga sedang mengawal kasus yang memang bisa dibilang sangat besar begitu. Dan menurut Bang Sabir sendiri bagaimana sih kondisi KPK dan juga pemberantasan korupsi di Indonesia pada saat ini? Silahkan Bang Sabir. Ya, baik semuanya, panitia dan para peserta, para pembicara yang hadir malam ini. Pertama saya minta maaf saya tidak bisa hadir langsung secara fisik ya, karena sehari lalu Jumat kemarin saya benar-benar full, jadi karena harus istirahat hari ini. Itu yang pertama, saya minta maaf tidak bisa hadir. Yang kedua tadi soal 75, saya diantara mungkin sebagian besar, tidak sampai sebagian besar ya, artinya mungkin hampir 50% lah ya, kenal dengan 75, kenal atau pernah ketemu atau pernah komunikasi dengan 75 orang ini gitu ya, dengan 75 orang yang dikeluarkan gitu. Apalagi kan kalau saya kasih bocoran sedikit, tadi nama yang disebutkan sebelum Bang Novel ada tuh ya, saya ya komunikasi lah, masih waktu menangani misalnya kasusnya Pak Nur Hadi, ada juga yang kasus-kasus lain misalnya ya. Ketika ditanya kaitannya bagaimana tanggapan saya ya, mereka teman baik, teman diskusi, teman cerita, teman curhat gitu ya. Apalagi ada yang dari Humas juga kan, artinya kita juga interaksi, bahkan sering sekali kita berinteraksi. Jadi kalau ditanya bagaimana tanggapan saya dengan 75 orang itu yang menurut saya ini bukan tidak lolos, tapi tidak diloloskan, dan sejak awal memang dugaan saya dirancang. Jadi sebelum 75 ini ngomong di NGM, muncul di berbagai media gitu ya, bahwa kita ini dikorbankan, kita ini
keluarkan secara paksa. Sebenarnya kami yang biasa, karena saya pos liputan di KPK itu hampir 10 tahun, memasuki tahun ke-10 ya. Jadi jauh sebelumnya, ini info yang kami terima ya, wartawan saya artinya ya, bahwa mereka itu sudah TO, target operasi. Bahkan pernah saya berbicara dengan Bang Yudi Purnomo, saya bilang sama dia, Bang, dari kami yang terima informasi, Abang dan Bang Novel adalah target utama untuk disingkirkan dari KPK ketika pimpinan periode 1923 akan menjabat. Dia bilang, tahu dari mana gitu ya, jadi itu singkat saja. Saya bilang, kalau kami media pasti akan verifikasinya akan jauh dan panjang. Tetapi kemudian ini akan muncul ketika suatu hal yang terjadi dan akan meledak. Dan faktanya kemudian ujung-ujungnya adalah TWK ini banyak pihak yang menduga ya bahwa ini bagian dari operasi itu gitu ya. Saya tidak ingin menuduh siapa yang melakukan operasi, tapi operasi, dugaan adanya operasi itu ada. Itu pertama dari saya. Jadi saya kenal sama beberapa di antara mereka, kita tahu ada operasi itu. Yang kedua, hubungannya dengan pemberantasan korupsi gitu ya. Orang-orang ini kan bukan hanya bicara soal penindakan itu kan penyidikan, di ujungnya kan ada penuntutan. Nanti selain itu ada orang-orang lain di situ. Saya misalnya ada humas, misalnya ada kesekjenan dan sebagainya, ada kemudian penjagaan. Orang-orang itu, apalagi ya, saya terakhir ketemu dengan satu orang yang tahu banyak sebenarnya. Saya nggak mau kasih clue-nya, nanti bocor dan orangnya bisa ditrace, ditelusuri. Tapi intinya dia tahu banyak tentang aspek yang beririsan langsung dengan pimpinan KPK, gitu ya kira-kira ya. Saya cerita dengan dia, dan dia sampai waktu saya bertatap muka langsung itu hampir tidak bisa bicara, hanya air mata yang keluar gitu ya. Dia bilang ke saya, apa yang kurang dari saya sejak era pimpinan KPK pertama. Kalau kartu as mereka saya tahu, oke lah itu menjadi, tapi sejak awal rahasia itu saya pegang. Tapi kenapa saya kan nggak ikut, nggak kesana, nggak kesini gitu ya, nggak ikut ini dan sebagainya, nggak ditrace di media sosial dan sebagainya, kan tidak ada apa-apa. Saya malah ngomongin yang lain gitu ya, bukan urusan ini. Jadi bagi saya itu tadi, pertama mereka dikorbankan, sengaja ditarget sejak awal ya. Jadi kalau misalnya orang bilang ini karena TWK saja, no, bukan. Sejak awal kami wartawan yang biasa pos itu dari KPK mendapatkan informasi yang cukup valid bahwa mereka target operasi sejak awal. Yang kedua dari saya soal bagaimana soal efek film ini dengan yang ditayangkan oleh Watchdog senior kita, Bang Dandir gitu ya. Ini karya jurnalistik yang luar biasa. Di balik kita para jurnalis memang ada rahasia yang tidak bisa kita ungkap. Ada rahasia, ada kerahasiaan yang kita jaga, sumber-sumber yang kita dapat gitu ya. Tetapi yang saya garis bawahi adalah saya bukan hanya prihatin, andai pun saya bagian dari itu, saya pasti akan melawan. Jadi ketika film ini tayang, kedepannya seperti apa, saya selalu menyampaikan kalau yang saya punya kontaknya dari 75 itu, saya selalu menyampaikan ke mereka, tetap semangat, misalnya kalau perempuan Mbak, kalau laki-laki Bang gitu, tetap semangat, terus berjuang, jangan lelah, berjuang dengan sehormat-hormatnya. Jadi ketika ada ujungnya adalah kalah, ya kita sudah berjuang dengan sehormat-hormatnya. Yang ketiga, kaitan dengan pencegahan, pemberantasan korupsi tadi. Memang ya saya mengakui bahwa 75 itu mereka individu-individu, tapi begini, orang-orang inilah sebenarnya bagian dari sistem besar yang sudah dibangun sejak era pertama KPK. Mulai dari penyelidikan, penuntutan, koordinasi dengan jaksa penuntut umum, bahkan dari kita tarik ke belakang ada pengaduan masyarakat, mereka lah yang kemudian menjadi kunci gitu ya. Kunci ini yang akhirnya dicoba dicerabut gitu.
Jadi kunci lama yang ada itu dicerabut untuk dipasang kunci baru dengan mekanisme TWK itulah kira-kira. Padahal dari peraturan perundang-undangan, saya baca betul dengan peraturan perundang-undangan itu, peraturan KPK, undang-undang ASN gitu ya, dibandingkan dengan Perkom nomor 1 2001 kalau saya tidak salah, dia Perkom soal yang ada TWK itu. Kalau saya salah mohon diluruskan. Tetapi klausul pasal 5 ayat sekian itu yang soal TWK tidak ada dasar hukumnya kemudian masuk ketika undang-undang ini. Mereka kan tidak meminta sebagai untuk CPNS, mereka tidak ikut dari awal, tapi orang sudah lama. Nah, kalau bicara kemudian tadi disinggung tahun 2012, memang 2015 kalau contohnya Bang Novel, sebenarnya bukan hanya Bang Novel yang menangani kasus, karena ceritanya tadi ada Bang Novel menangani kasus tahun 2012, itu kan kasus yang cicak buaya jilid 2 begitu ya, itu versi kasus Korlantas. Nah itu kan selain itu ada beberapa yang kebetulan penyidiknya ada yang tidak diloloskan juga di TWK ini, yaitu yang masuk dalam 75. Jadi sebenarnya kalau orang bilang ini adalah orang yang memperjuangkan hanya Novel Baswedan, tidak. Ini bukan hanya bicara Novel Baswedan. Kezaliman dan kesalahan sistem yang ingin dibawa oleh oknum-oknum untuk menyingkirkan orang-orang bersih dan berintegritas harus dilawan sampai apapun. Jadi itu yang harus jadi titik berat dari kita gitu. Itu 3 hal yang saya ingin tegaskan dalam diskusi ini. Begitu moderator, dan saya mungkin itu yang bisa saya tanggapi gitu. Nanti bisa kita dialog dalam sesi diskusi. Oke, terima kasih banyak Bang Kadir atas tanggapannya dan juga paparannya. Kita mungkin langsung saja ke sesi diskusi. Saya akan membuka termin pertama untuk kawan-kawan yang ingin bertanya dan juga berdiskusi dengan para narasumber. Saya buka termin pertama, silakan. Boleh. Ada lagi? Oke, ada Kak Ika. Ada lagi, teman-teman? Terima kasih. Selamat malam. Nama saya Ikram. Saya punya satu pertanyaan untuk narasumber dan satu tanggapan yang bisa ditambahkan oleh kita semua yang ada di sini. Pertanyaan pertama untuk narasumber, mungkin ini yang jarang diketahui oleh ini yang mainstream, berita mainstream. Bagaimana signifikansi jaringan anti korupsi yang ada bersama KPK seperti YLBHI atau ICW untuk memperkuat atau at least mempertahankan KPK sebelum adanya revisi undang-undang KPK ini gitu. Apakah memang kalau dari penjelasannya Pak yang tadi di Google Meet itu kayak beliau hanya memberi semangat gitu tadi untuk penyidik KPK. Lalu lembaga-lembaga lain itu signifikansinya apa untuk bersama KPK ini menjaga kekuatan KPK sampai sekarang. Terus yang kedua, tanggapan dari untuk video ini, untuk film ini, mungkin kita semua marah kali ya, tapi akan lebih urgent kemarahan itu kita alokasikan untuk tidak menjadi pesimisme atau kita hanya naif untuk mengandalkan satu lembaga negara saja, karena korupsi itu kan multisektor dan berlangsung lama dan kita juga rugi. Jadi mungkin yang paling bisa diambil itu adalah benang merahnya itu bagaimana ternyata semua orang yang membangun KPK itu adalah orang-orang yang dari scattered dari berbagai lembaga swasta atau pemerintah, yang mereka tuh sama-sama ada yang cuman karena suka nolongin orang gitu, merasa bahagia nolongin orang, terus habis itu ada yang
melihat KPK itu keren dengan semua petinggi-petingginya gitu. Hal-hal sesimpel itu ternyata bisa menjadi kekuatan yang luar biasa ketika dijalankan dengan konsisten gitu. Nah, karena korupsi itu multisektor, bukan cuma di lembaga pemerintahan, maka mungkin urgent ke depannya kalau terutama untuk anak muda ya, karena sering masalah korupsi itu dirasa jauh gitu dari anak muda. Padahal mungkin akan jauh lebih efektif ketika setiap anak muda itu bisa mencontoh semangat orang-orang yang ada di video ini gitu, dimana tadi secara ikhlas ingin berkontribusi untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya, lalu merasa cukup dengan hal-hal simpel yang sebenarnya kita nggak perlu butuh banyak kompensasi yang merugikan banyak orang. Sekian, terima kasih. Mungkin ditampung dulu kali ya. Selanjutnya. Maju aja bang, maju bang. Oh iya. Ngantri. Temen kedua. Iya, sebentar ya. Tes. Terima kasih teman-teman. Ya, pertama mau apresiasi dulu terhadap filmnya. Kalau Eva tadi marah, sebenarnya saya sedih banget, dan jadi maksudnya juga nangkep maksudnya Bang Dandi kenapa ini launchingnya tanggal 2 dan pemutaran perdananya tanggal 5 gitu ya. Sepertinya memang ada momen pengangkatan pegawai KPK yang terjadi kemarin dan masuk dalam dokumentasi ini, dan itu kayak puncak gitu dari semuanya ketika melihat orang-orang yang sangat berdedikasi dihancurkan begitu saja. Itu kayak titik terendah gitu dalam titik terendah, maksudnya kayak hilang semua makna gitu terhadap kebangsaan, demokrasi, dan kita berada dalam negara yang sangat bisa menghancurkan orang-orang yang berdedikasi seperti itu. Sebenarnya mau menyambung tadi apa yang disampaikan sama Mbak Asvin sebelum ke pertanyaan, dan tadi yang disampaikan sama Mbak Miftah juga sepertinya kayak menjelaskan gitu perjalanan reformasi. Saya pernah mengikuti beberapa diskusi, webinar, mengundang beberapa orang yang dulu terlibat dalam reformasi, dan salah satu yang sering mereka sampaikan hasil dari reformasi yang saat ini kita rasakan dan perlu untuk terus kita perjuangkan adalah kebebasan berorganisasi. Dan ketika melihat film ini, saya jadi sangat memaknai pesannya gitu ya, bahkan meyakini pesannya, karena terlihat sekali bagaimana institusi KPK sebagai sebuah organisasi sebenarnya dia mampu membangun orang-orang yang memiliki komitmen. Jadi mereka dari berbagai latar belakang studi, mereka sudah pernah kerja di bidang sebelumnya, bahkan ada yang menjadi polisi gitu, kapolsek gitu, yang kemudian itu terolah gitu dalam sebuah institusi. Terbangun etos kerjanya, terbangun komitmennya, terbangun karakternya gitu sebagai sebuah pribadi, dan itu yang buat saya juga sangat personal ya, karena saya belajar feminis dan salah satu metodenya feminis itu adalah bagaimana kita bisa menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan bahkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi itu udah jadi kayak internal banget, udah jadi karakter hidupnya gitu dalam upaya memberantas korupsi gitu. Dan itu terjadi karena mereka bergabung dalam sebuah organisasi yang memiliki mekanisme, sistem, prinsip, nilai-nilai yang seperti itu. Dan saya pikir ketika kita bicara reformasi, itu capaian reformasi yang paling nyata dan sekarang dihancurkan. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Bang Miftah soal bagaimana serangan sistematis ya, pelemahan KPK yang sistematis. Terus pertanyaannya sebenarnya cuma satu. Lalu harapan buat kita ini gimana ya? Mbak Asvin yang saat ini juga menjadi kuasa hukum ya,
atau Bapak yang juga menjadi pembicara melalui Zoom gitu, karena juga sebagai akademisi ini masa depan bangsa Indonesia, harapan kita tuh apalagi untuk melawan pelemahan KPK ini gitu. Saya tadi berpikir misalnya kayak, wah, apakah mungkin maksudnya kalau kita bicara soal perlawanan, seringkali gaya kita tuh dilemahkan dengan setiap kali aksi pasti urusannya adalah bagaimana membebaskan kawan-kawan kita yang ditangkap. Semakin serepresif itu, ada yang secara terstruktur yang tidak terasa represi, tapi juga dalam aksi-aksi ini sangat-sangat represif sekarang gitu. Berbagai celah digunakan gitu untuk juga melemahkan komite aksi yang biasanya berbicara soal isu-isu seperti ini. Yang pasti saya tidak mau ini menjadi endgame. Gimana teman-teman? Apakah kita mau ini menjadi endgame buat kita? Saya pikir tidak. Tapi apa harapannya? Partai oposisi udah nggak ada ya. Partai oposisi sudah tidak ada. Seringkali biasanya kalau ada pertarungan di tingkatan elit itu bisa menjadi pemantik, gitu ya. Di kita. Tapi sekarang semua oligarkis juga sudah bersatu. Orang-orang yang berdedikasi dihancurkan sedemikian rupa. Bukan hanya dihancurkan ya, tapi itu direndahkan, dehumanisasi gitu. Bukan karena mereka tidak suka pekerjaan-pekerjaan mereka seperti bikin Mbak Tata yang tadi bikin kue atau sketch gitu ya. Tapi itu terjadi karena mereka diberhentikan dari KPK gitu, diusir. Jadi ya kayaknya emang habis sih. Jadi seperti apa harapan kita itu aja sih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Awal kata saya ingin mengapresiasi seluruh penyidik yang dikriminalisasi oleh sistem-sistem yang koruptif. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah upaya apa yang dapat kami lakukan dalam rangka mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, narasi-narasi Taliban ini kan sudah di-framing dan tersebar di seluruh masyarakat secara masif. Apa yang dapat kami lakukan untuk memerangi narasi-narasi jahat tersebut sebagai upaya semangat untuk pemberantasan korupsi? Terima kasih. Oke, mungkin ada satu lagi yang mau bertanya, nggak apa-apa ya para narasumber. Oke. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Faisal, saya mahasiswa di Ciputat. Ada sedikit sih yang menjadi pertanyaan. Yang pertama mungkin langsung saja ya. Pertama soal tadi sempat disebutkan oleh beberapa narasumber tadi mengenai dampak serius dari revisi Undang-Undang KPK adalah pelemahan, tadi kan sempat disebutkan gitu. Itu kan menurut pribadi gitu ya, sebagai masyarakat awam bahwa revisi Undang-Undang KPK ini kan nyata begitu dampaknya gitu. Lalu tanggapan dari teman-teman narasumber terutama dan teman-teman mahasiswa yang hadir di sini itu bagaimana gitu ke depannya menyikapi revisi ini, karena dampaknya sangat serius gitu kan, yang tadi sempat dipaparkan narasumber, salah satunya mengenai kondisi politik di parlemen gitu. Kondisi politik di parlemen gitu, nihilnya oposisi gitu. Ketika pun ada oposisi salah satu partai pun itu karena kepentingan tertentu untuk katakanlah mendongkrak elektabilitas gitu ke depannya karena mendekati pemilu gitu. Makanya tadi sempat ada film Endgame 2021, terus sempat ada katakanlah meme-meme dari netizen itu 2021 haji tidak ada, 2002 tidak ada, 2003 tidak ada, 2024 pasti ada. Itu kan narasi-narasi yang memang itu berangkat dari keresahan rakyat gitu. Maksud saya
ini bagaimana sih menyikapi adanya revisi undang-undang KPK ini yang memang konkret gitu nyatanya. Tadi sempat disebutkan adanya upaya pelemahan, sempat disebutkan adanya tadi apa namanya penyidik KPK yang memang menangani kasus-kasus besar itu disengaja dalam tanda kutip disingkirkan begitu. Itu yang pertama saya ingin menanyakan soal revisi undang-undang KPK ini apa yang mesti dan paling mungkin dilakukan gitu. Yang kedua, KPK ini kan produk reformasi ya kawan-kawan ya. Ini KPK terbentuk karena kejaksaan dan kepolisian dianggap dalam tanda kutip tidak mampu menangani dan memberantas korupsi begitu kan, kira-kira begitu. Lalu ketika KPK tidak ada, ini kan endgame ini kan dalam tanda kutip gitu, ya udah selesai semuanya itu pertarungan. Nah menurut saya pertarungannya tidak pernah selesai gitu selama kita masih hidup kan begitu kira-kira, betul nggak? Pertarungan tidak pernah selesai selama kita masih hidup, artinya perjuangan ya terus menerus gitu dilakukan. Makanya narasi-narasi pesimisme, narasi-narasi yang berdampak pesimis juga memang harus kita kantor begitu kira-kira. Nah ini yang perlu ini juga dijawab oleh narasumber gitu, bahwa endgame ini apakah akhir segalanya atau memang masih ada harapan begitu kira-kira. Terus yang terakhir nih, saya ingin menanyakan mengenai rencana tindak lanjut pasca nobar ini gitu. Maksud saya ini kan nobar kita bicara endgame yang selesai gitu tadi dengan film karya Mas Dandi, saya sangat apresiasi. Memang ini adalah keresahan rakyat begitu kira-kira karena tidak ada yang berani menyuarakan. Karena kan di KUHP terbaru kan yang mengkritik presiden lewat lewat online itu bisa dipidana 4,5 tahun loh kawan-kawan. Ini apa bedanya dengan Orde Baru gitu? Apa bedanya dengan Orde Baru? Ketika Orde Baru kawan-kawan mengkritik mahasiswa, elemen rakyat dan yang lainnya, ketika mengkritik lalu dipidana, dibunuh bahkan dihilangkan. Munir, Uji Tunggul dan kawan-kawan sampai hari ini tidak ada kejelasan secara hukum. Nah, ini juga PR menurut saya gitu. Nah, cek. Itu yang terakhir mungkin itu rencana rencana tindak lanjut pasca nobar ini apa gitu. Maksudnya kalau hanya sekedar nobar lalu tidak ada output ya itu nonsens menurut saya gitu. Nah makanya ini juga perlu dijawab dari narasumber biar kita juga bisa ada harapan dan langkah pasti gitu dari teman-teman mahasiswa kan bagian dari elemen rakyat juga begitu. Teman-teman jurnalis juga elemen rakyat gitu dan teman-teman NGO, LSM dan kawan-kawan juga adalah bagian dari rakyat Indonesia untuk menyikapi bahwa ini nyata gitu loh. Dampak dari revisi undang-undang KPK kira-kira gitu. Mungkin gitu aja. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Selamat malam. Untuk tanggapan dan jawabannya mungkin aku persilahkan ke Bang Mifta terlebih dulu ya. Silakan. Oke, terima kasih ya. Mungkin aku mau menjawab yang Mbak tadi dulu yang bicara soal harapan ya. Gimana ya, maksudnya kalau saya sendiri ya secara pribadi memang sangat pesimis karena tadi melihat bagaimanapun juga kalau kita mau benar-benar merevisi undang-undang KPK atau undang-undang lainnya itu harus lewat parlemen dan lagi-lagi kita nggak bisa mempercayai atau punya harapan terhadap parlemen ini dan kita pun nggak bisa bikin partai sendiri, sayang sekali. Itu gimana dong kalau kayak gitu? Itu gimana kalau kayak gitu kan nggak ada harapan sebetulnya kelihatannya. Aku minat dengan partai politik kalau kita nggak punya uang untuk membayar mereka. Tapi sebetulnya ini mungkin yang bisa menjadi kita ambil benang merah atau sisi positifnya adalah seharusnya endgame yang terjadi kepada KPK dan demokrasi kita ini menjadi semakin justifikasi yang semakin kuat gitu. Kalau kita tuh harus semakin meningkatkan gerakannya, nggak cukup lagi kita demo-demo yang sehari doang atau berapa hari doang. Nggak cukup lagi kita berfragmentasi satu sama lain itu antara kelompok Islam, kelompok LSM, kelompok mahasiswa yang dimana kita masih sering lihat ya. Kita harus masih menerima fakta bahwa kelompok-kelompok yang pro demokrasi pun masih terfragmentasi di jalanan. Nah itu harusnya dengan adanya endgame ini menjadi tamparan juga bahwa kita nggak bisa lagi terfragmentasi seperti itu dan meningkatkan gerakan. Mungkin kalau misalnya nggak bisa meningkatkan demonya lagi, walaupun itu harus bisa, atau aksi-aksi di jalan lagi, mungkin gimana kalau kita melakukannya di sistem elektoral itu sendiri dengan cara golput misalnya. Dengan cara tidak memilih misalnya, walaupun itu kecil ya suaranya pasti atau signifikansinya terhadap
politik elektoral, tetapi setidaknya kita menunjukkan bahwa semakin tinggi ketidakpercayaan kepada pemerintah, semakin tinggi ketidakpercayaan terhadap elit-elit yang berkuasa. Nah, sebetulnya ini yang harus perlu dipupuk juga kepada masyarakat umum, di mana sekarang kita masih melihat juga masih banyak orang-orang yang masih apologis kepada pemerintah, yang masih melihat ini sebagai aktor yang baik dan yang jahat. Nah, itu harus dikurang-kurangi lah. Kita harus memupuk ketidakpercayaan kepada elit-elit politik itu. Jadi mungkin kalau ini berbelit, tapi saya rasa memang sangat pesimis kondisi, tapi pesimis itu harusnya ya mungkin kelihatannya klise, tapi menjadi energi baru buat kita untuk meningkatkan aksi dan gerakan kita. Lalu tadi kalau menjawab Mas yang tadi yang terakhir menjawab, saya nggak setuju ya kalau misalnya mengatakan bahwa kegiatan seperti ini, diskusi seperti ini nonsens, karena retorika atau pernyataan yang dilakukan Presiden. Contohnya nih, pas undang-undang KPK, RUU KPK, kita percaya aja nih Jokowi bakal membuat perpu dan bakal mencabut itu. Kita percaya aja, sehingga kemudian alih gerakan kita pun teralih ke sana. Dan ini sayang sekali terjadi juga di fenomena sekarang ya, dimana ketika Jokowi bilang TWK nggak bisa menjadi indikator buat ditendang dari KPK, semua orang kita malah mendukung beliau juga gitu, malah memberi harapan pada beliau juga, padahal seharusnya kita jangan langsung percaya gitu, karena lagi-lagi ini bagian dari inovasi otoriter juga, dimana ada satu figur yang seakan-akan mendukung agenda-agenda demokratisasi atau agenda-agenda peningkatan institusi check and balances ini. Padahal itu tujuannya tuh hanya sekedar untuk membingungkan publik. Sebetulnya isunya apa sih, sebetulnya siapa yang kita dukung sih, kan kita makin lama makin bingung nih gara-gara Jokowi ngomong aneh-aneh gini. Dan melalui forum-forum diskusi seperti inilah setidaknya kita bisa tahu masalahnya apa, framework yang bisa digunakan apa, dan agenda apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir tadi mungkin Mas yang tadi ya, terkait isu Taliban dan bagaimana yang kita lakukan, kalau saya rasa kita nggak usah fokus kepada isu Talibannya, Mas, kalau saya rasa. Tapi lagi-lagi yang harus kita fokuskan di sini adalah tindakan-tindakan pemerintah yang melakukan pelemahan terhadap institusi pengawasan pemerintah, check and balancesnya. MA udah dilemahkan, MK udah dilemahkan, KPK udah dilemahkan, sehingga agenda-agenda undemokratis sudah semakin lolos masuknya. Tetapi sayang sekali memang masyarakat sipil, mahasiswa atau siapapun jarang memasukkan nih misalnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam konteks UU KPK misalnya, sehingga kita hanya fokus ke kebijakannya aja. Ini yang perlu digarisbawahi menurut saya, dimana kita tuh terlalu berorientasi pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi tidak struktur atau tidak pada motif dari pemerintah itu sendiri. Nah, itu saya rasa kita perlu beralih fokus kepada itu juga. Dan kalau mau balik lagi ke Mas Mbak yang tadi, untuk elektoral atau isu-isu selanjutnya, saya rasa kita jangan terlalu berfokus juga kepada pendekatan pada figur dan pendekatan pada agensi, dimana kadang tuh kita terlalu bertendensi, terlalu moral normatif, terlalu kita melihat orang ini baik atau buruk, orang ini Jokowi ini baik atau buruk. Dan ini yang kemudian membuat kita salah pilih kan di tahun 2014 mungkin, dimana kita menganggap Jokowi ini orang baik, tapi ternyata ya kita bisa melihat ya apa yang terjadi. Dan itu lagi-lagi karena kita terlalu berpikir seperti itu, baik buruk, padahal di dalam kondisi politik Indonesia yang dipenuhi oligarki ini ya semuanya jahat semua, nggak ada yang memikirkan kepentingan publik. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih Bang Miftah. Mungkin untuk tanggapan kedua aku persilahkan Bang Sabir dulu. Saya persilahkan Bang Sabir. Saya menanggapi beberapa hal tadi. Ada yang soal pelemahan, ya, ada yang kaitannya sama harapan kita seperti apa, apakah dengan adanya revisi, kemudian pelemahan ini harapannya apalagi gitu. Yang pertama saya bicara soal harapan. Mungkin beberapa NGO, SMK, ASFI, terus Mas ini juga
ya pasti kenal dengan orang-orang yang Mas Dusta, menurut saya ya, kenal dengan orang-orang yang lulus dan tidak lulus, pasti kenal baik sama mereka. Dan di antara yang lulus pun sebenarnya itu kan bukan menerima TWK itu dari awal, kan tidak ada pembicaraan soal itu di ujung gitu ya, kemudian dijadikan sebagai lahan sarana orang-orang yang sejak awal vokal dengan pimpinan KPK, sejak revisi Undang-Undang KPK disahkan sebelum mereka menjadi capim terpilih. Masih capim sudah diproteskan gitu ya. Nah, maksud saya dalam konteks ini saya ingin menyampaikan begini, jangan kira bahwa orang-orang yang lulus TWK kemudian ikut dilantik itu tidak protes, tidak melawan. Mereka melawan dari dalam, melawan dengan cara-caranya sendiri, melawan dengan cara tidak secara frontal, tapi melawan dengan cara-caranya sendiri. Saya kasih contoh sederhana lagi, tapi saya tidak ingin menyebutkan namanya ya. Dalam satu kegiatan gitu ya, yang biasanya dihadiri oleh pimpinan, itu ada senior, orangnya senior sudah ya, dari KPK era pertama lah ya. Jadi ketika ada pimpinan KPK yang mau ikut kegiatan yang dia pimpin gitu, dia nggak mau. Dia bilang saya nggak mau kalau pimpinan yang datang gitu, atau pimpinan A, B atau C gitu ya, karena infonya kan ada dua yang mendukung tidak harus dilakukan TWK, yang tiganya dilawan, jadi kira-kira. Nah, maksud saya masih ada harapan dari internal di dalam KPK meskipun statusnya sekarang ASN. Itu yang pertama. Harapan berikutnya apa? Harapan berikutnya bagi saya adalah soliditas dan penguatan dari unsur-unsur mahasiswa, civil society, masyarakat madani, para mantan pimpinan KPK, gitu ya, para mantan insan KPK, karena orang-orang di dalam yang lulus meskipun tidak menyatakan sikap seperti 75 yang dalam 75 orang dalam film Endgame ini, jangan kira mereka setuju dengan apa yang terjadi, tidak. Jadi dua harapan itu saja akan ditambahkan dengan misalnya para guru besar, para guru bangsa untuk terus melawan dan menyuarakan. Karena begini, kalau misalnya kita merasa tidak ada harapan lagi, ya sudah, ngapain kita ada diskusi gitu? Ngapain sih film ini harus diadakan gitu? Film ini kan ada dan diskusi ini ada untuk memantik kembali, menghidupkan kembali, menyalakan kembali harapan. Jadi kalau misalnya apa harapan di DPR itu tidak ada harapan dengan keluarnya orang ini, sebentar dulu. Kita sebagai individu yang menyaksikan film ini, ada di dalam diskusi ini, harusnya itu menyalakan nyala harapan itu dari dalam hati. Itu yang ketiga. Jadi menyalakan dulu nyala harapan itu dalam diri kita. Bayangkan orang di dalam yang sudah lulus ASN masih punya harapan mereka untuk melawan. Yang di luar diterima tidak lulus masih memiliki harapan untuk terus melawan. Kenapa kita tidak memiliki harapan? Ya, jadi tiga hal itu saya kira kaitannya untuk menjawab soal apakah kita masih punya harapan gitu ya. Itu yang pertama soal harapan. Yang kedua saya ingin menjawab soal tadi ada yang sempat menyinggung soal penyampaian saya bahwa memberikan semangat dan sebagainya ya. Bagus, saya kira kritik itu bagus, tetapi begini teman-teman, saya pernah mahasiswa, saya mantan presiden mahasiswa, saya mantan ketua bidang di himpunan di salah satu himpunan di eksternal, saya juga mantan ketua bidang di himpunan lain di primordial. Jadi kalau kita bicara ini melawan, yang melawan dari bawah. Dengan apa kita mahasiswa? Ini mahasiswa, Bung. Kalau mahasiswa tidak pernah menumbuhkan optimisme untuk berjuang, untuk aksi, misalnya aksi kok kita dihadang dan sebagainya. Saya kasih tahu kata kuncinya. Kalian pasti pernah dengar kan, ada mahasiswa yang ditahan oleh pihak kepolisian, kemudian dibebaskan. Saya ingin tegaskan, saya satu dibalik dari orang yang berusaha
untuk membebaskan orang-orang itu, khususnya yang ditahan dari unsur Winsari gitu ya. Jadi maksud saya begini, kalau ada represivitas, aparat dan sebagainya, jangan mundur, jangan surutkan langkah. Ngapain jadi mahasiswa? Jadi siswa aja sana, ya kan? Hidup aja balik ke kampung, kan? Ini KPK ini harapan dari masyarakat Indonesia dibangun berdasarkan darah reformasi, sudah berkorban. Jadi kalau misalnya kita kemudian menganggap ini selesai dengan endgame film ini, tidak. Justru film ini bukan memantik sebenarnya, tapi sebagai pengingat bahwa kita harus terus berjuang dan melawan. Untuk siapa? Untuk rakyat. KPK kan ada untuk rakyat. Nah kalau misalnya kemudian orang-orang ini yang tidak dipilih tadi berjuang tapi tidak pilih berjuang, ya sama saja. Ngapain gitu ya? Itu kedua. Yang ketiga masih soal framing Taliban. Saya kira film ini selesai lah ya, selesai untuk melawan counter narasi untuk narasi Taliban itu. Kalau misalnya tidak bisa begini, saya kasih ini saja dah. Sampaikan ketika misalnya di dalam Twitter atau Facebook atau Instagram ada yang bilang ini karena mereka kan Taliban sebenarnya. Tunjukkan saja satu bukti bahwa 75 orang ini adalah Taliban. Kalau tidak bisa membuktikan, maka itu hanya fitnah, itu adalah hoax. Dan soal Taliban ini sebenarnya gini, saya agak berat menyampaikan di diskusi ini. Dulu sekali, waktu tahun 2014, saya tarik ke belakangnya, makanya saya bilang ini kenapa mereka TO, target operasi. 2014, awal-awal banget gitu ya, ketika pemilihan KPK periode 15-19 terjadi, narasi ini sudah ada. Narasi KPK sah Taliban dan sebagainya sudah ada. Kita juga dapat. Bahkan waktu itu saya kemarin tuh mencari dokumen sebenarnya mau saya tunjukkan di sini tapi tidak dapat, jadi saya tidak bisa menyampaikan. Ada dokumen yang isinya bagan tuh dari atas sampai ke bawah, cabang, ujungnya ada Bang Novel, siapa lagi dan sebagainya. Mereka diskemakan sebagai Taliban. Itu skema dibangun sejak 2014. Jadi bukan dari skema tahun 2021 atau skema akibat TWK. Itu yang harus jadi catatan. Kita pernah diskusikan itu di di kita di kalangan wartawan. Ini kok sepertinya skema ini dibangun sejak awal untuk dipikirkan gitu ya. Dan itu dari 2014. Itu yang ketiga. Nah yang keempat soal revisi undang-undang KPK. Memang revisi undang-undang KPK ini dampaknya sangat serius ya. Dan semuanya kan sudah ada hasil kajian KPK periode sebelumnya, hasil kajian YLBHI atau Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, hasil kajian para pakar, para akademisi gitu ya. Saya kira saya tidak ingin menanggapi lagi soal ini. Nah tadi kan endgame sudah ya, soal harapan dan sebagainya. Nah pesan dari saya begini, kalau misalnya kita ingin terus bertahan dengan KPK yang ada gitu ya, teman-teman para peserta diskusi harus ingat, memang ini diduga dirancangkan sejak awal, sejak lama dirancang gitu ya. Tetapi kalau oknum itu yang masuk dalam skema rancangan itu untuk melemahkan KPK adalah pimpinan periode sekarang, ada oknum pimpinan maksud saya ya. Kalau ada oknum pimpinan periode sekarang, maka harus diingat pimpinan KPK itu cuma 4 tahun, ya kan? 4 tahun. Dan di masa 4 tahun itu, 4 tahun kemudian berarti 2023 ya, 2023 irisannya ke 2024 kan ada Pilpres dan sebagainya. Ini jadi perhatian, harus dari perhatian terus oleh kita, terus dikawal. Jadi jangan kemudian dibiarkan gitu ya. Pimpinan KPK pegawai boleh datang dan pergi, boleh berganti dan pergi, tapi KPK harus bertahan. Bertahan untuk siapa? Ya bertahan untuk rakyat Indonesia, ya kan? Itu yang harus kita ingat. Kalau jadi jangan sampai kemudian skema ini terus berlanjut gitu ya. Ya saya masih percaya begitu. Masih ada harapan 75 orang ini diangkat kembali. Ya andai pemimpin negeri ini punya hati nurani gitu ya, punya hati nurani sebagai manusia, dan mereka tidak perlu lagi diperpanjang politiknya, selesaikan. Pimpinan tertinggi negeri ini kan pembina tertinggi kepegawaian kan. Dia bisa dengan melihat rekam jejak,
integritas, kinerja selama 15 tahun para orang-orang yang tidak lolos TWK ini langsung saja disahkan jadi ASN, tetap kembalikan ke KPK sebagai pegawai KPK, bukan dibuang, bukan habis mana sepah dibuang gitu. Dan saya itu moderator. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sabir, tepuk tangannya teman-teman. Mungkin yang terakhir Mbak Asvin. Terima kasih Esa. Iya, jadi saya pertama mau terima kasih untuk kawan-kawan yang bertanya, karena pertanyaannya bukan karena tidak tahu ya, justru karena berpikir gitu. Ada kawan Ikram, kawan Ika, tadi kawan siapa yang sana nggak sebut namanya, dan kawan Faisal. Saya pikir pertanyaannya itu mirip dan saya akan coba gabungkan aja. Yang pertama begini, saya ingat ada hukum alam yang bilang kalau kita sudah sampai titik terendah itu nggak bisa lagi, gitu ya. Seperti kalau kita kepepet tembok, kecuali kita setan itu bisa nembus, tapi karena kita bukan setan ya kita nggak bisa lagi, kita hanya bisa maju. Nah, saya memaknai end game-nya begitu. Nah, jadi semua selubung tersingkap. Kalau tadinya kan kita masih menduga-duga, ini pimpinan KPK ini ada yang baik kali ya gitu, atau ada yang percaya presiden ini masih bisa diharapkan kok. Tapi dengan end game ini itu menjadi semakin jelas bahwa tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali rakyat itu sendiri. Itu yang saya maknai. Nah, kemudian kan tadi ada yang ada yang analisisnya individual ya dan kolektif. Saya pikir kedua-duanya penting. Jadi kalau teman-teman yang biasa main sepak bola atau bernyanyi di paduan suara atau main band gitu ya, kan tahu bahwa band yang bagus itu atau tim sepak bola atau tim olahraga yang baik itu kalau anggota-anggotanya itu baik. Tapi kalau kerja kolektifnya nggak bagus, nggak bisa juga. Tapi kalau kerja kolektifnya bagus, tapi ada pemain yang terengah-engah gitu, fisiknya nggak bagus, pasti tim itu nggak bagus juga. Jadi menurut saya tidak perlu dipertentangkan, artinya kerja kolektif itu wajib, tetapi kualitasnya sangat tergantung dari dirinya sendiri. Nah, ini mau saya arahkan dengan pertanyaan tentang apa yang harus kita lakukan, terutama tadi soal pemberantasan korupsi. Selama individu-individu kita masih tolerir kepada koruptor, masih mentoleransi korupsi, atau masih mentoleransi uang senior yang kita tahu dari partai politik dan korup, gitu ya. Apalagi uang seniornya dipakai untuk konferensi cabang, atau ya buat kongres apapun gitu ya, atau dipakai buat bis untuk pergi ke apa ya itu ya. Oke, jadi itu bisa siapapun ya. Itu apa misalnya YLBH atau misalnya ya seniornya YLBH itu mulai dari Bambang Wijayanto, tapi juga orang yang brengsek gitu. Nah, kalau saya masih dengerin senior itu, ya YLBH nggak akan kemana-mana. Nah, itu menurut saya disitulah kegunaan individu itu. Individu itu harus jadi seperti batu karang yang kokoh, yang akan nggak bisa jadi pintu masuk, sehingga gerakan kolektifnya hancur karena ada satu orang yang menjadi pengkhianat gitu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Saya pikir semuanya rata-rata bertanya itu. Dan kita beruntung karena isu di masalah ini banyak sekali, mulai dari isu gender, kemudian orientasi seksual, juga serikat pekerja, wadah pegawai itu sudah ditarget sejak lama. Jadi ini ada isu pemberangusan serikat. Dan saya dan teman-teman ICW ini dan banyak orang sudah dengar skenario ini sejak 2019. Boleh buka ini ya? Boleh ya? Sejak 2019 dan ceritanya persis sama. Jadi begini, setelah revisi Undang-Undang KPK nanti akan ada tes, dan tes itu akan
mengenai radikalisme dan novel akan kena jegal. Waktu itu ceritanya begitu 2019, novel dan kawan-kawan. Dan itu terbukti 100% akurat. Karena itu, ternyata isu narasi Taliban ini jadi penting. Saya sendiri itu pernah, kami itu banyak sekali organisasi pernah dijegal, beberapa kali aksi gitu ya. Karena ternyata mereka percaya, oh di situ ada Taliban. Ada juga yang bilang sama saya, nanti aja Vin, setelah pemilu 2019 waktu itu. Nah, jadi karena itu yang mau saya katakan, tentu saja kita jangan fokus pada isu Taliban itu, tapi penting sekali mengabarkan. Dan menurut saya, apa yang harus kita lakukan, kadang-kadang perlu kita baca dari lawan kita. Ketika PGI diserang, itu artinya isu narasi Taliban itu jadi isu penting yang mengunci solidaritas selama ini. Jadi banyak orang-orang yang saya tahu tadinya bekerja untuk isu anti korupsi, ada videonya tadi itu yang di Cicak Buaya berapa, sekarang nggak ada. Kenapa? Karena kekunci sama isu Taliban. Jadi dia tidak bisa diabaikan begitu saja, karena itu operasi, gitu. Dan ketika kawan-kawan itu datang ke PGI, itu pecah. Dan apalagi ketika film ini pecah, dan menurut saya itu salah satu tindakan yang sangat strategis. Dan karena itu kita harus maju lagi isunya bahwa ini serangan balik koruptor. Isu pegawai 75 adalah bagian dari pelemahan KPK, sehingga siapapun yang mendukung pemberhentian 75 pegawai KPK adalah bagian dari pelemahan KPK, adalah bagian dari koruptor, termasuk kalau itu presiden. Nah, karena itu mungkin akhir-akhir ke depan kita harus mulai membawa narasi. Kami sudah mulai, kami itu tim advokasi maksud saya. Karena revisi undang-undang KPK itu kan sebetulnya mau dijadikan kelemahan KPK ya. Dan kita sebetulnya bisa memanfaatkan tenaga lawan. Kalau saya selalu bilang begini, kalau dulu belum ada revisi undang-undang KPK, Presiden Jokowi bisa bilang, saya nggak tanggung jawab. Artinya secara hukum dia nggak tanggung jawab, secara politik dia tanggung jawab. Tapi karena revisi undang-undang KPK memasukkan KPK menjadi rumpun eksekutif, maka pimpinan tertinggi Firly ya presiden. Jadi mungkin dalam waktu dekat kita harus mulai meminta pertanggungjawaban presiden. Kalau presiden tidak bisa bertanggung jawab, maka kita anggap saja Indonesia sudah tidak punya presiden, kita perlu cari presiden baru. Dan tentu saja mencari presiden baru itu bukan tunggu-tunggu presiden. Saya sendiri percaya siapapun presidennya nggak akan mampu berbuat apapun karena ya oligarki tadi ya. Jadi sistemnya yang harus kita perbaiki. Nah, yang terakhir sekali ke masalah yang lebih konkret. Tadi saya senang sekali ada yang mau siap bertempur di udara gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu untuk menghapus, untuk melawan narasi itu? Yang pertama kita harus mengabarkan, menyebarkan, kemudian melakukan pertarungan udara itu dan memenangkan semakin banyak orang di kelompok kita. Dan tentu saja pendekatannya itu harus sesuai dengan dia. Misalnya kalau untuk kelompok perempuan narasinya sudah diberikan oleh lawan, pertanyaan-pertanyaan seksis itu kepada buruh kita bisa bilang pertama kalinya hakim pengadilan hubungan industrial yang mencelakakan buruh, yang mem-PHK buruh tanpa pesangon itu di OTT oleh KPK gitu. Kemudian soal tambang, banyak sekali kepala daerah yang memberikan izin tambang atau izin PLTU dengan korupsi ditangkap KPK. Jadi narasi itu bisa kita kembangkan, dan teman-teman mahasiswa, teman-teman muda ini kan punya keistimewaan waktu, informasi untuk melakukan itu ya. Dalam jangka pendek mungkin narasinya adalah tadi kita harus mengubah energi lawan, pecat Firly gitu ya. Jadi bukan dia yang pecat 75, dia yang harus dipecat. Dan pemecatan itu tanggung jawab dan mengembalikan 75, dan tanggung jawabnya ada di presiden karena sekarang rumpun eksekutif. Jadi kita harus mulai menyeret presiden untuk bertanggung jawab. Nah, secara jangka panjang, saya pikir kondisi akan makin berat, kawan-kawan. Tapi mungkin itu gunanya kita lahir di masa ini, gitu ya. Kan kita suka mikir kan, kenapa kok kita sial banget sih lahirnya sekarang di Indonesia? Ya karena itu mungkin tugas sejarah kawan-kawan, agar kita nggak cuma hidup di dunia ngabisin makanan, kuliah atau sekolah, terus kawin, punya anak, bikin dunia tambah penuh, terus mati lagi gitu. Jadi kita harus menuntaskan reformasi. Banyak sekali yang tidak tuntas reformasi.
mengadili Soeharto dan kroni-kroninya nggak selesai, karena itu uang cendana masih ada di mana-mana bergentayangan dan menciptakan kerusakan. Kemudian soal politik, tadi saya sepakat sekali dengan Bung Miftah. Politik kita dibuat seperti lingkaran tidak terputus untuk oligarki, karena amandemen Undang-Undang Dasar sudah mengatakan presiden, calon presiden dan calon wakil presiden dipilih oleh partai politik. Jadi demokrasi Indonesia digantungkan pada partai politik yang tidak demokratis, karena kepala partainya bisa 20-an tahun lebih gitu. Jadi bagaimana mungkin kita semua ini disuruh mencoblos, tapi nanti yang merecall partai, harusnya kita yang merecall. Jadi banyak sekali hal-hal di sistem politik secara jangka panjang yang harus kita perjuangkan. Sasaran antaranya adalah semua jabatan politik yang dipilih oleh rakyat harus bisa di-recall oleh rakyat. Kalau jadi gubernur, bupati, anggota DPR, anggota DPRD, kalau nggak beres, kita kumpulin berapa ribu tanda tangan, sebut aja berapa puluh ribu, ratus ribu, dia jatuh. Kalau itu ada di sistem kita, maka mereka nggak akan semena-mena. Banyak negara punya sistem itu, di Eropa, di Amerika Latin punya, tapi Indonesia tentu saja tidak punya. Mungkin itu selain itu saja kita harus terus melakukan aksi. Jadi kalau kita lagi-lagi melihat dari, saya suka sekali menguji apakah langkah kami benar atau enggak. Misalnya ketika YLBHI bikin dokumentasi penangkapan dan penangkapan, pemukulan sewenang-wenang kepada peserta aksi, ada 3 spanduk tahun 2019 yang isinya bubarkan YLBHI, usut dana YLBHI. Begitu saya lihat itu, saya senang, saya bilang sama kawan-kawan saya, berarti yang kita lakukan benar, lanjutkan lagi, besok kita bikin lagi lebih banyak. Nah, jadi kalau teman-teman ditangkepin karena aksi, dipukul, berarti aksi itu sangat ditakuti oleh lawan kita, jadi harus kita lakukan lagi, tentu saja dengan lebih cerdik supaya tidak terjadi lagi. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak kepada para narasumber. Karena waktunya juga sudah sudah jam 22.31, aku mau menanyakan dulu nih kepada para narasumber, kalau kita buka termin kedua bagaimana atau kita cukupkan? Boleh lanjut ya, karena aku lihat di belakang masih banyak yang angkat tangan begitu. Oke, kita buka termin kedua ya. Boleh, silakan. Siapa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian. Saya bukan mahasiswa di sini. Saya salah satu karyawan swasta di salah satu perusahaan tambang. Yang tadi soal dimension bahwa oligarki tidak lepas dari perusahaan tambang. Tapi di malam ini kita tidak membahas itu karena karyawan saya di sini, karena saya peduli dengan apa yang dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi. Seperti yang diketahui kita bahwa KPK itu adalah, terbentuknya KPK adalah salah satu agenda reformasi 98 yang mana sampai sekarang masih belum tuntas. Korupsi KKN masih merajalela di Indonesia. Pertanyaan saya kepada narasumber yang di depan adalah, menurut Mbak Askin dan yang lain, bagaimana sih grand design yang ideal untuk memberantas korupsi? Karena saya merasa ketika KPK itu muncul, lahir, seolah-olah kita itu terlalu cinta dan euforianya berlebihan untuk bermesraan dengan KPK, bahwa tidak ada lembaga lain selain KPK yang sangat dekat dengan rakyat. Ketika ada sebuah kasus bisa Buaya versi 1, 2, 3, rakyat selalu tergerak. Tidak ada lembaga yang seperti itu di Indonesia, begitu dekatnya. Dan saya khawatir bahwa apa yang kita terlalu sayangi, apa yang terlalu kita cintai, itu akan tidak berdampak baik. Dan saya mempunyai imajinasi dan mimpi bahwa 5-10 tahun ke depan KPK itu selesai pekerjaannya. 5-10 tahun ke depan KPK itu bubar, bukan karena dibubarkan oleh koruptor, karena memang korupsi di Indonesia sudah tidak ada lagi. Dan apakah itu bisa terjadi dan apa sih, seperti apa yang seharusnya kita lakukan gitu di tatanan lembaga negara ini, sehingga kita
di alam iklim demokrasi ini semua lembaga bisa bersih dari korupsi. Dan saya merasa bahwa KPK pekerjaannya bukan hanya menangkapi, tapi ada intercept dalam lembaga yang lain, membenahi sistem-sistem yang nantinya ketika KPK selesai bekerja, korupsi itu tidak ada lagi. Apakah itu bisa dilakukan dan bagaimana menurut narasumber depan yang KPK harus lakukan sehingga korupsi atau koruptor akan berakhir di negara ini? Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Mohon maaf ini sekali lagi cuma imajinasi, ide yang disampaikan. Semoga aja dari sini kita bisa melakukan sesuatu. Mungkin hari ini harapan kita ada di titik terbawah. Mungkin hari ini kita end game, tapi mungkin besok, lusa, tahun depan kita bisa berubah sama-sama hal seperti ini. Harapannya udah mati nih, karena KPK juga sudah dilemahkan dan demikian. Tapi harapan itu jujur nggak pernah mati. Yang mau saya sampaikan, perubahan terjadi sebentar lagi gitu. Diawalin dari kita semua yang ada di sini. Mungkin dari 200 titik ini, 200 titik nobar ini, yang over capacity ini, jujur boleh saya bilang ini over capacity, tapi itulah antusias dari kita semua. Keresahan ini bukan cuma di sini aja yang kita rasain, mungkin di pelosok sana yang ada di nobar juga mungkin merasakan keresahan yang sama. Syarat-syarat untuk melakukan sebuah perubahan semuanya sudah terjadi hari ini. Korupsi udah belak-belakan di mana-mana. Kemudian segala gejala-gejalanya sudah terwujud semuanya, keinginan dari rakyat juga udah ingin terwujud semuanya. Dan yang terpenting ada satu kode alam itu adalah yang terpenting menurut saya. Karena alamnya sudah marah, alamnya sudah memberikan indikasi-indikasi bahwa hari ini memang sudah saatnya untuk melakukan satu hal yang lebih gitu. Mungkin nggak terjadi sekarang, tapi nanti. Tapi kita sebagai agen-agen perubahan yang mungkin kalau gue sih nggak mau ya cuma hidup, gue pengen ada satu, kita merasakan juga apa itu namanya perubahan. Mungkin nanti akan terjadi lagi ketika pemulangan tahun 98, karena persyaratan semua sudah terjadi. Balik kita ke revolusi Perancis, semua sudah terjadi kayak gitu kan, dimana foya-foya uang itu hanya berputar di kalangan atas. Kemudian juga oligarki yang membentuk tiran yang menjadi titan ini nggak tersentuh. Mereka ini bagai leviathan kalau kata Thomas Hobbes, nggak tersentuh sama sekali. Caranya perubahannya mungkin Mbak bisa jelaskan, teman-teman juga bisa bayangkan perubahan-perubahan itu bisa dilakukan secara detail. Tapi intinya adalah ini saya cuma aja bahwa revolusi akan terjadi dalam waktu dekat ini, atau reformasi jilid 2. Mungkin agak serem, bukan yang mengajak, tapi gejala-gejalanya sekarang semua sudah terpenuhi untuk melakukan perubahan. Nah, apakah kita ingin melangkah ke depan atau kita memang pengen stuck di sini? Gitu kan? Semuanya sudah merasakan keresahan yang sama. Madam Bansos nggak akan terungkap kalau nggak ada memang kekuatan yang lebih besar dari itu. Saya menyebutnya untouchable chamber, ruangan yang nggak tersentuh. Makanya pelemahan KPK itu mungkin terjadi hari ini. Nah, gimana caranya melawan itu? Ya narasi-narasi dari bawah kita ini, kayak gitu. Jadi mungkin yang kalau melihat dari kasus TWK ini, yang di TWK ini harusnya lembaga-lembaga yang menyumbang paling banyak yaitu adalah kepolisian sendiri sih yang harus di TWK sebenarnya. Ini kebangsaannya gimana sih kok sampai korupsi demikian kayak gitu. Dan yang satu juga saya mendukung Mas yang di sana tadi bahwa kalau ini cuma dijadikan kita nobar bareng, nonton bareng, itu nonsense sih. Ya karena di sini kita balik mikirin perut lagi.
saya udah mau DO kayak gitu kan, kita mikirin skripsi lagi. Sama banget Pak. Iya, sama makasih. Bang. Iya. Sama Bang. Kuliah 5 Gitu kan? tahun. Kita ke direktorat aja Bang. Gitu kan, habis ini ada yang kerja, mungkin balik lagi ke kerjaannya gitu kan, jadi kita nggak sempet kayak gitu. Mungkin di sini harus ada ya event-event eksklusif gitu, FGD atau ya ngopi bareng lagi di sini atau di mana, karena pikiran-pikiran itu munculnya ya dari sini kayak gitu ya. Mungkin kita harapin sih ini nggak cuma tertanam dalam pikiran kita ya, tapi kita melakukan satu bentuk aksi yang mulai dari kecil ya, misalkan seperti kita menggalang himpunan, maksudnya pikiran-pikiran yang sama, demikian di jalan kita benahin jalan dari hal-hal yang terkecil yang bisa kita lakuin. Jadi perlu ada tindak lanjut dari pertemuan ini. Jangan sampai sudah dilakukan besar-besaran di tanggal 5 Juni 2021 di 200 titik, tapi tidak ada satu hal konkret yang bisa kita berikan dari nobar ini. Iya, kita terpantik semuanya, tapi kalau tidak ada satu aksi ya, aksi itu bukan berarti turun ke jalan. Ya, satu aksi yang penting itu bisa ada pesan yang tersampaikan kepada mereka yang tidak tersentuh itu. Karena mereka juga, ya kalau saya anggap Pak Jokowi juga tak berdaya juga sih, karena lemah juga, dia nggak punya jaringan elit yang kuat di sana, dia tidak ada pendukung. Bayangkan kalau dia nanti turun presiden, oligarkinya cuci tangan semua, menjadi apa beliau? Kayak gitu kan, dengan 2 periode aja sudah banyak masalah. Itu jadi forum-forum seperti ini harus ditindaklanjuti, kita bahas masalah gender, masalah lain-lain lah. Jadi semoga bisa dari sini kita bisa menghasilkan sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, si ganteng. Tes. Mungkin nggak usah pakai mic ya. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, menurut saya persoalan korupsi, persoalan suap menyuap itu bukan barang baru di negeri kita ini kan. Apalagi pihak dari pemerintah pun selalu melakukan counter dengan cara-cara baru gitu. Nah, artinya kan harus ada yang kita fokuskan. Pertanyaannya kenapa barang ini tetap selalu terjadi walaupun udah pernah terjadi gitu. Ada hal yang harus kita lakuin gitu. Poin sederhana pertanyaan saya. Pertanyaan saya merujuk kepada Bang siapa namanya? Yang IWC dari Indonesian Watch Corruption. Cewek. Saya percaya gitu bahwa salah satu hal yang buat faktor terjadinya perubahan perlu adanya pendidikan gitu. Nah, kita udah punya nih lembaga pengawasan korupsi di luar dari pemerintah gitu. Pertanyaan saya, pendidikan apa yang sampai hari ini ICW lakuin gitu untuk masyarakat hari ini? Karena tadi abang yang sebelum saya bertanya juga menganalogikan atau enggak mencontohkan, sebenarnya masyarakat hari ini tuh tahu gitu kalau ini salah. Cuma mereka ada hal yang harus mereka lebih prioritaskan gitu. Nah, itu yang saya pengen tanyakan sih kepada kakak-kakak semua gitu. Terlepas dari semua orang punya kepentingan prioritas gitu, win-win solutionnya itu apa gitu? Mungkin itu sih. Terima kasih. Akan dijawab oleh Bang Sabir terlebih dulu ya. Silakan Bang Sabir. Saya mulai dari pertanyaan yang disampaikan oleh kalau tidak salah, saya komentar beberapa nama. Saya ingat ada Alfian tadi ya, soal bagaimana grand design ideal untuk memberantas korupsi, kemudian paling secara singkat begini,
lembaga yang independen itu kan, independensi KPK itu didesain sejak awal mirip seperti ICAC Hong Kong. ICAC Hong Kong itu posisinya hampir mirip atau 75%-nya KPK era sebelumnya, sebelum revisi Undang-Undang KPK, yang mana dia penyidiknya independen. Penyidik independen ya, jadi kalau di ICAC Hong Kong itu kan penyidiknya tidak ada dari kepolisian, semua penyidik sendiri, jaksanya atau penuntutannya juga dari mereka, karena kan efeknya dari, kalau saya tidak salah ini dari konstitusi mereka. Saya sempat berhayal dalam artian, bukan berhayal, tapi sempat kita mendiskusikan sama pimpinan KPK sebelumnya ya, kami wartawan sempat komunikasi bahwa seharusnya KPK itu dimasukkan dalam konstitusi kita agar pertama independen, karena dia menurut putusan MK sebelumnya ya, sebelum ada putusan yang lain itu, bahwa KPK itu penting secara konstitusional meskipun dia bukanlah lembaga yang ada di dalam konstitusi kita seperti PK, TNI dan lain-lain. Itu ada dalam putusan MK kalau saya tidak salah, dan pernah saya juga berbincang dengan Prof. Jimli, mantan ketua MK pertama soal KPK. Ya kan waktu itu revisi undang-undang KPK sempat ribut di era di awal-awal periode pertama Pak Jokowi kan, sebelum 2019. Jadi kalau KPK mau independen, pertama masukkan dulu di konstitusi, secara konstitusional masuk. Dan yang kedua, dari situ kemudian KPK harusnya tidak lagi bergantung penyidiknya dari kepolisian. Dia bisa ngangkat penyidik sendiri. Nah, masalahnya adalah dengan itu sekarang ASN semuanya, maka dia, saya tidak menyimpulkan ya, penyidik KPK itu sudah tidak independen. Sudah tidak independen kan secara mandiri. Kenapa? Dia harus dalam pengawasan kepolisian. Ada namanya kan, kalau saya tidak salah, Direktorat Pengawas BPS. Nah, dia nyata jual konteksnya agak sedikit. Itu harusnya masuk konstitusi, diubah konstitusi kita, kelembagaan buat komisi, kemudian komisi judisial dan lain-lain. Yang kedua, dengan perubahan itu, kemudian akhirnya undang-undang yang ada sekarang itu bisa dikembalikan dengan undang-undang sebelumnya atau undang-undang nomor 30 tahun 2002 sebelum ada revisi undang-undang KPK. Nah, dari situ tetapi ada penambahannya, maksud saya penambahannya itu penyidiknya sudah tidak lagi bergantung ke kepolisian, penyidik independen. Sekarang begini teman-teman, 75 mas di dalam yang tidak diloloskan, sengaja tidak diloloskan itu adalah penyidik-penyidik yang penyidik independen, begitu. Jadi ibaratnya sesederhananya bisa disimpulkan mereka di penyidik KPK yang berasal dari KPK secara mandiri, meskipun ada yang sebenarnya pernah di kepolisian, itu dihabisi. Ingin dijadikan penyidiknya berasal dari pihak lain atau pihak aparat lain gitu ya. Nah, yang ketiga kalau bicara misalnya untuk menguatkan KPK atau menguatkan pemberantasan korupsi, idealnya memang memberantas korupsi itu tidak bisa bicara KPK semata. Jadi jangan di green design di dalam ideasi pemikiran kita bahwa hanya KPK yang bertugas untuk memberantas korupsi. Tidak, yang bertugas untuk memberantas korupsi itu semua kita, bahkan kita mahasiswa, bahkan juga yang ikut diskusi hari ini misalnya. Tadi ada yang pihak soal astas, bicara soal tambang. Nanti saya agak panjang, ada kajian yang pihak megang beberapa. Nah, nantilah ya di buku saya ya, pembunuhan korupsi di Indonesia, soal pencegahan korupsi di sektor tambang itu. Siapa yang main, siapa temuan, siapa kementeriannya, pejabat yang mengintervensi, siapa yang monopoli, itu ada semua. Hasil studi saya ada. Tetapi konteksnya saya ingin menjelaskan begini, bahwa kalian ketika bicara di Indonesia memberantas korupsi itu tidak hanya ke KPK saja, semua pihak, bahkan dari unsur keluarga, dari level keluarga. Andai misalnya begini,
kita mahasiswa masih bicara memberantas korupsi ya dalam konteks yang lebih luas. Tapi kalian masih nyontek, no, mencontek itu sudah tidak jujur sama diri sendiri. Mulai jujur saja dulu. Mahasiswa masih yang mau skripsi ngasih hadiah ke dosen, itu gratifikasi pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau tidak dilaporkan ke KPK, masa masih gratifikasi, berantas korupsi dari diri sendiri. Terus kalau ditanya, abang pernah nyontek nggak dulu? Saya, alhamdulillah untuk mahasiswa, saya tidak pernah nyontek gitu ya. Dan itu ceritanya, tapi maksudnya begini, kayak di sini, yang swasta dari swastanya, bagaimana menjalankan sistem anti penyuapan gitu ya, anti gratifikasi yang dari mahasiswanya sejak dalam kampus, interaksi dengan dosennya. Kalau masih nyontek, kalau masih ngasih hadiah, kalian sudah korupsi. Jadi gerakan itu mulai dari diri sendiri. Yang kedua, baru kemudian kita mendukung KPK, penegak hukum lain. KPK apa? Membersihkan penegak hukum lain. Karena ada 3 mekanisme gitu. Kalau misalnya KPK saat ini tidak ada menangani penegak hukum lain, ya sia-sia gitu. Sia-sia Yang ketiga soal rendesannya itu memang di sisi pemberantasan sistem. Jangan penegakan korupsi itu akan berjalan, misalnya kasus bansos, kasus lobster, kasus tambang itu akan korupsi tidak dilakukan. Bicara pemberantasan korupsi itu hanya penindakan, enggak. Penegakan korupsi, pencegahan korupsi juga bagian dari pemberantasan korupsi gitu ya. Makanya kemudian misalnya teman-teman koalisi masyarakat sipil gitu ya, Kak Asfi, Mas Miftah dan sebagainya itu mendorong betul soal bagaimana orang yang melanggar etik itu di dalam KPK harus keluar gitu. Karena tidak pantas bagaimana orang berbicara pencegahan korupsi di luar tapi yang melakukan korupsi, melanggar etika, integritas, keadaban gitu di dalam KPK gitu ya. Jadi inline bicara penindakan, kita bicara kemudian soal pencegahan, baru kita bicara soal bagaimana di dalam kampus mahasiswa juga jangan asal bilang ayo dukung KPK, ayo dukung KPK, ayo dukung KPK gitu ya. Tapi di dalam kampus masih juga melakukan tindakan-tindakan koruptif. Kalau kita bicara soal kebijakan koruptif, tapi ternyata tindakan di kampus mahasiswa juga koruptif gitu ya. Itu yang soal bagaimana dibiasakan. Sebenarnya masih banyak di gambar-gambar para pakar Pak. Mau pembenahan sistem soal pembenahan sistem pertambangan. Teman tadi silakan. Kalau ada waktu kita ngobrol banyak lah ya soal ini. Tapi saya kenal baik sama tim penjagaan KPK yang melakukan, yang menangani soal kasus pertambangan dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, dari ujung Jawa Barat sampai ujung Kalimantan. Saya kenal baik. Kapan-kapan kita diskusi lah. Tapi intinya begini, mereka sudah melakukan sekali upaya. Dia disantet lah, diteror orang lah, diintimidasi pejabat, oknum pejabat ya, diikuti orang dan sebagainya. Mereka sudah melakukan usaha. Kalau misalnya teman-teman lihat di Riau itu sama Sumatera dan sebagainya. Sebelum kasus pembakaran lahan itu meledak, mereka sudah turun ke bawah. Jadi jauh dari hingar orang bilang harus ditangkap dan sebagainya. Mereka sampai turun di sungai di ujung Papua gitu. Ini pencegahan untuk pembenahan sistem. Tapi kan begini, untuk membenahi sistem itu jangan harap hanya tim KPK yang di lapangan. Ada effort atau kesungguhan hati yang sangat serius dari unsur pimpinan KPK, pejabat struktural di KPK, kemudian kementerian dan lembaga. Jadi jangan harap kemudian itu akan berjalan. Kemudian di pihak swasta yang tadi dari pertambangan, tanyakanlah kepada pihak perusahaan apakah sudah melakukan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Kalau tidak ya sama aja bullshit kalau kita bicara kemudian untuk pencegahan perbaikan sistem. Kalau di internal perusahaan tidak melakukan itu, uang banyak kok. Temuan KPK di Papua Barat misalnya ada 24 perusahaan yang juga melakukan penyimpangan gitu. Jadi kalau misalnya pihak swasta ingin melakukan perbaikan dari diri sendiri, karena ya, tapi begini, sisi lain kita tidak perlu terlalu banyak memuji di KPK. Ada banyak kritik yang harus diberikan. Ada oknum misalnya internal KPK menerima servis, diduga menerima servis pada saat penanganan kasus sengketa
tanah lahan di Sumatera, diduga ini masih diduga, dan itu ditemukan oleh tim KPK di lapangan. Mau lapor siapa? Pimpinan, aduh ribet, mau lapor ini siapa? Ya akhirnya curhat ke wartawan gitu. Itulah, masih banyak sebenarnya soal pertambangan itu, soal lingkungan, banyak sekali kapan-kapan yang teman yang bertanya tadi silakan kita jumpa gitu ya, biar menjelaskan. Aku mau ketemu sama mereka di lapangan, kapan-kapan kita ngobrol. Yang ketiga tadi saya lupa ingat, kalau pembicara tadi moderator bisa diingatkan satu pertanyaan terakhir tadi. Tadi pertanyaan. Narasi ini kita temukan, wartawan temukan 2014. Silakan tanya Pak Busra yang punya datanya gitu ya, sempat ngobrol, karena beliau adalah bukan target sih, beliau adalah orang yang sudah tidak diinginkan menjadi pimpinan KPK pada saat maju untuk 2015-2019. Saya kasih clue itunya saja, karena waktu itu sempat internal KPK mendapatkan juga skema yang terdapat gitu ya, ada turunan yang bentuknya piramida terbalik, piramida, jadi di atas itu siapa, nama-nama yang dijual buzzer itu gitulah, nama-nama itu di bawahnya ada WP dan sebagainya, ada Bang Novel, ada ini dan sebagainya. Tapi kita kan sudah mengetahui, jadi memang mereka merancang skema itu sudah sejak lama. Kalau tim-tim koalisi menemukan 2019, kami wartawan menemukan 2014. Jadi sejak awal periode pemerintahan yang baru pengganti pada SBY menjabat, maka sejak itulah narasi Taliban dibangun. Terakhir dari saya berharap dari diskusi ini kita betul tadi harus melakukan aksi yang konkret, yang wartawan menulis dengan tintanya untuk memperjuangkan KPK tetap ada melawan orang-orang yang ingin merusak KPK dari dalam, siapapun dia, oknum pimpinan atau oknum direktur, diikuti lawan saja. Yang kedua dari mahasiswa dan swasta, maka tetap kalau sempat isu soal pekerjaan itu, saya sepakat dengan Mbak Asvin tadi bahwa soal pekerjaan ini kita atau isu ketenagakerjaan harus fokus kita ikut bersama gitu. Dan bagi mahasiswa jangan pernah berhenti untuk melakukan, kalau aksi demonstrasi di lapangan jangan pernah berhenti. Ya ibaratnya begini, mahasiswa hadir untuk rakyat Indonesia. Kalau hadir untuk diri sendiri, makalah jadi siswa biasa saja. Jangan jadi mahasiswa. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Oke, terima kasih Bang Syabir. Selanjutnya Mbak Asvin mungkin sekaligus closing statement begitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang bertanya. Saya setuju dan mau melanjutkan tadi ya dari Bung Sabir. Jadi gini, ada narasi yang dikembangkan koruptor, salah satunya dari DPR. Yang pertama, harusnya KPK itu bikin sistem pencegahan, bukan cuma menindak. Nah, yang mereka tidak tahu bahwa atau mereka tidak mau tahu bahwa KPK punya sistem pencegahan dan bekerja, gitu. Jadi mereka bukan cuma menindak. Yang kedua, kemudian menurut DPR, makin banyak orang yang ditangkap itu bukti kegagalan KPK. Karena KPK nggak berhasil membuat angka turun. Nah, tentu saja seperti tadi kata Bung Sabir, tanggung jawab itu kan bukan cuma di KPK. Karena kalau gitu tugas presiden apa? Sebagai kepala pemerintahan, tugas menteri apa, dan tugas ada pengawas internal di masing-masing instansi ya. Jadi kita hati-hati terpengaruh oleh narasi koruptor itu sebetulnya. Kalau tentu saja KPK banyak kelemahan, tetapi dia setidak-tidaknya adalah menurut saya lembaga harapan ya. Kenapa KPK itu didukung rakyat? Karena rakyat selama ini tahu kalau penegak hukum korup. Teman-teman ada yang pernah berurusan dengan penegak hukum? Pertama kali saya menerima kasus di LBH Jakarta, waktu itu masih asisten pengacara publik. Ada seorang ibu dimintai uang oleh polisi karena anaknya ditangkap berantem dengan tetangganya. Kemudian dia mau damai, anaknya sudah berdamai, orang tua sudah berdamai, mau dilepasin. Kata polisi, kalau kamu mau dilepasin, kamu bayar sejumlah uang. Ini yang diminta duit pelapornya loh, gitu. Bukan si korban. Kemudian si ibu ini bilang,
Saya bilang ke ibunya, Bu bilang aja Bu kalau ibu nggak punya duit. Saya sudah bilang, kata polisinya ibu jual kulkas kek, jual rumah kek. Saya dengar itu kaget sekali gitu. Dan itu kasus pertama saya dan pengalaman pertama saya, dan bukan yang terakhir, karena yang saya temui terus-terusan begitu. Bukti dipalsukan gitu. Jadi dengan skema seperti sekarang tidak mungkin 5-10 tahun lagi korupsi hapus. Saya berani bertaruh untuk itu kalau tidak ada perkembangan yang baik. Tapi kan pertanyaannya bagaimana? Pertanyaan saya begini, apakah Kapolri pernah kena sanksi etik oleh pemeriksaan Propam? Tidak pernah. Saya pernah ngelaporin kabar reskrim waktu Cicak Buaya 3, belum apa-apa udah berantem. Karena Kadif Propamnya lebih rendah pangkatnya dari kabar reskrim, dia nggak mau gitu, nggak mau nerima susah, diterima dia susah gitu. Tapi ketua KPK pernah kena sanksi oleh pengawas internal, bukan oleh Dewas loh. Dan beberapa kali pimpinan KPK pernah kena sanksi etik. Jaksa Agung pernah nggak kena sanksi etik oleh internal? Nggak pernah juga gitu. Karena itulah rakyat menggantungkan harapannya pada KPK kan sebetulnya begitu. Nah kemudian grand design-nya seperti apa? Kita bisa niru Korea, misalnya Korea itu saling mengawasi gitu ya. Tapi saya sepakat, siapa tadi yang bilang pertama, Bung Miftah atau yang lain, kalau kita perhatikan Undang-Undang 30 2002 tentang KPK, yang pertama bukan penyelenggara negara tapi penegak hukum. Karena penegak hukumnya korup, ya dia nggak bisa menjalankan tugasnya. Jadi yang harus dibenahi pertama penegak hukum. Kalau penegak hukum nggak korup, maka setengah persoalan kita atau bahkan lebih sudah selesai gitu. Jadi orang-orang akan khawatir karena penegak hukumnya bekerja. Nah, dan saya sepakat mengapa korupsi selalu ada dimensi individual dan juga ada dimensi struktural. Teman-teman lihat kan tadi banyak Polri gitu ya, yang jujurnya setengah mati, yang sekarang menjadi penyidik KPK. Jadi ini bukan soal karena dia anggota Polri, anggota kejaksaan, tapi karena sistemnya membuat dia menjadi lebih sulit kalau dia jujur. Benar nggak teman-teman? Ya kalau kita nggak mau nyogok kelurahan, itu urusan jadi lebih lama, gitu kan? Saya waktu SMA itu ujian pertama saya adalah ketika saya seluruh sekelas ada rumor, saya SMA di suatu tempat di Jakarta Selatan, gitu SMA negeri, terus dibilang kalau kalian nggak kursus fisik, nggak les fisika sama di bapak, maka nanti nilai fisikanya jelek. Waktu itu saya kelas 1 SMA dan saya merasa itu salah gitu. Tapi karena saya masa kelas 1 SMA saya takut. Tapi saya nggak mau. Akhirnya hampir setengah kelas ikut les, saya enggak. Tapi karena saya bukan jagoan, ya saya takut juga. Aduh gimana ya gitu. Tapi saya berkeras, saya nggak mau. Ini nggak sesuai sama saya nggak mau. Dan ternyata nilai saya ya nggak bagus karena saya nggak pintar, tapi juga nggak jelek gitu. Jadi saya lulus. Jadi sebetulnya di Indonesia menurut saya orang menjadi lebih sulit kalau jujur. Dan karena itulah kita perlu KPK supaya orang jujur itu bisa tetap jujur dan tidak menjadi sulit karena dia terus berusaha menjadi jujur. Kalau sekarang kan orang jujur ya di penjara atau dan lain-lain. Dan win-win solution gimana? Menurut saya begini. Kalau teman-teman punya sedikit waktu, teman-teman melakukan kampanye di media sosial itu sudah sangat membantu ya. Gitu karena di seberang sana menggerakkan polsek, anggota polsek untuk ikut di media sosial. Kan ada surat telegramnya tuh dari Kapolri ya, untuk melakukan counter narasi terhadap upaya-upaya mendiskreditkan pemerintah. Ini Kominfo aja enggak. Kalau departemen penerangan zaman Orde Baru iya gitu, kerjanya counter narasi. Masa polisi counter narasi? Jadi kalau teman-teman bisa melakukan itu dengan sudah sangat baik. Kalau yang mau DO jangan khawatir, saya waktu saya udah di LBH gitu, tinggal 10 hari lagi mau DO, saya dapat surat. Kalau kamu nggak ini kamu DO, saya kaget tinggal 10 hari lagi, langsung saya bikin bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu. Jadi jangan khawatir, juga lulus sendiri. Ya maksud saya sambil ngerjain skripsi bisa sambil melakukan pertarungan udara gitu ya. Karena orang-orang yang survive di kehidupan sosialnya juga bukan orang yang dapat A terus sepanjang hidupnya kan gitu. Tapi lebih dari itu soal kejujuran, integritas dan lain-lain. Sebagai closing mungkin begini. Kenapa kita perlu melakukan advokasi sekali lagi?
untuk 75 pegawai KPK, karena 75 pegawai KPK itu disingkirkan untuk bagian pelemahan KPK, dan bagian pelemahan KPK adalah bagian untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Dan kenapa korupsi perlu dilemahkan? Karena kita mau kembali ke negara otoriter. 3 mantra Orde Baru itu pembangunan skala besar yang tidak diharapkan rakyat, itu Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian korupsi, kita tahu Soeharto korupsi di mana-mana gitu ya. Dan itu pembangunan berskala besar, dan pemerintah otoriter ya pasti korup, karena itu KPK pun dilemahkan. Dan kenapa mahasiswa ditangkap? Yaitu jargon Orde Baru lagi, pembangunan perlu stabilitas. Jadi kita harus mengabarkan bahwa kita tidak lagi ada di masa reformasi, kita sudah menjejak ke masa otoritarian tapi gaya baru. Dan disitulah kita menempatkan perjuangan sekali lagi menyelamatkan KPK untuk demokrasi Indonesia, bukan hanya untuk pemberantasan korupsi. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Mbak Asti. Mungkin yang terakhir pada Bang Miftah. Ya, terima kasih. Tadi kalau soal grand design mungkin sudah dijelaskan ya sama Bang Sabir dan Mbak Asvin. Cuma yang mau saya kasih masukan ini sebetulnya lebih ke prakondisi bagaimana bisa grand design ini diciptakan ataupun grand design ini bisa dimaksimalkan dengan baik. Tadi sebetulnya Mbak Asvin sudah cerita juga. Gimana kalau saya tuh berpandangan bahwa kenapa KPK itu bisa masih buruk sampai sekarang dengan grand design yang mungkin sudah di atas standar lah bisa dikatakan mungkin ya. Itu karena pada pendiriannya jaringan oligarki, jaringan politik bisnis itu belum dilumpuhkan. Jadi apa ya, kayak saya termasuk orang yang percaya bahwa reformasi itu cuma ganti baju aja dari oligarki lama menuju oligarki baru dengan sistem-sistem yang demokratis, di mana oligarki lama menggunakan pemilu, menggunakan institusi-institusi penegak hukum, menggunakan partai politik untuk melanjutkan agenda-agendanya. Selama jaringan-jaringan ini masih ada, sebagus apapun grand design KPK kita, mau kayak Korea Selatan, mau kayak Hong Kong, itu tetap masih tidak bakal berjalan dengan baik karena penegak hukumnya pun masih akan korup. Nah ini tadi mungkin kalau berlanjut ke Mas yang pakai topi tadi ya, maksudnya karena dulu reformasi pun hanya ganti baju, jadi saya justru berharapnya jangan reformasi lagi gitu. Ntar kalau reformasi lagi jangan-jangan cuma ganti baju lagi juga. Kita seakan-akan merasa sudah ada demokrasi yang lebih baik, padahal lagi-lagi ini hanya ganti elitnya aja, padahal ada intensi dan motif yang sama. Nah tadi balik lagi ke yang grand design, mungkin kalau mau bicara soal teknisnya sebetulnya yang masih luput dilakukan KPK itu di bagian pencegahan, dimana sebetulnya kebanyakan pencegahan yang dilakukan KPK itu bersifat pendidikan, edukasi, yang sebetulnya nggak masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah edukasi yang diberikan KPK itu hanya berada pada level etika aja, tapi jarang mengedukasi masyarakat bagaimana sistem kepartaian kita itu sangat buruk. Bagaimana partai-partai politik Indonesia itu sangat-sangat tidak sehat. Mulai dari rekrutmennya yang tidak demokratis, yang tangga untuk menuju pimpinan partai itu sangat tertutup, lalu kaderisasi partai yang buruk, lalu sistem pembuatan keputusan partai yang sangat tersentralis, itu nggak pernah dibahas oleh KPK atau jarang. Lalu soal pendanaan partai politik, donasi-donasi dari politik bisnis dari pihak-pihak eksternal kepada partai yang nggak dibatasi, itu jarang dibahas oleh KPK. Nah itu harusnya pencegahan yang dilakukan oleh KPK, tapi masih belum dilakukan. Mungkin kalau berlanjut ke Mas yang tadi ya, ini sebetulnya yang dilakukan oleh ICW juga. Kami melalui diskusi-diskusi kami, melalui Akademi Anti Korupsi, kami berusaha untuk memberikan agenda baru kepada publik bahwa korupsi itu bukan hanya terjadi karena orang gak jujur, bukan karena terjadi karena ada kesempatan, bukan karena terjadi pengen kaya doang, tapi karena sistem partai politik kita mendorong untuk terjadi korupsi juga. Dengan dana kampanye yang semakin mahal, harus biaya konsultan, biaya iklan, biaya bikin cabang, dan subsidi pemerintah ke partai politik semakin rendah, partai politik kemudian bergantung pada investor bisnis. Partai politik kemudian bergantung pada donasi eksternal. Sebagai gantinya apa? Kelola undang-undang minerba, kelola undang-undang cipta kerja. Nah itu yang teman-teman di ICW lakukan melalui diskusi dan akademi dan advokasi tentunya, dan sayang kali ini KPK masih jarang juga melakukan hal-hal seperti ini. Dan yang terakhir tadi ya buat yang masnya juga tadi, lagi-lagi saya perlu mengatakan bahwa jangan meng-underestimate kegiatan-kegiatan diskusi seperti ini, kegiatan forum seperti ini. Gak cukup, memang betul, ini kegiatan ini gak cukup. Tapi ini bukan nonsens. Lagi-lagi melalui kegiatan seperti inilah kita bisa tahu agendanya itu apa, frameworknya apa,
dan mencegah kita dari distraksi-distraksi yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena makin lama makin banyak aja sehingga kita lupa sebetulnya isu-isunya itu apa sih yang harus kita perjuangkan. Itu kira-kira mungkin kalau sebagai penutup, lagi-lagi saya ingin mengingatkan bahwa otoritarianisme itu sudah di depan gerbang kita, udah ada bahkan dengan cara-cara yang lebih canggih. Mungkin teman-teman gak akan diberedel lagi versinya, mungkin teman-teman gak akan dipenjara atau dibunuh lagi, tapi teman-teman bakal banyak mendapat intimidasi, buzzer, atau mungkin nanti pas dapat kerja ditakut-takuti karena pernah punya pengalaman demo, atau nanti mau interview beasiswa ya PDP misalnya, pernah ketahuan foto demonya lalu nggak jadi diterima. Intimidasi seperti itu yang kemudian diterima, dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisasikan partisipasi masyarakat terhadap pembuatan keputusan, baik secara elektoral ataupun secara diskursus di kanal-kanal manapun. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada para narasumber, Bang Sabir, Mbak Aspin, dan juga Bang Miftah yang telah hadir. Karena waktunya sudah malam, terima kasih atas semangat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Mungkin kita bisa cukupkan saja diskusi dan nobarnya pada malam hari ini, tapi kita dari pihak penyelenggara juga berharap begitu agenda-agenda seperti ini tidak cukup sampai di sini, tapi kita bisa agendakan terus diskusi ataupun aksi dan lain-lain begitu untuk terus mengawal KPK dan juga isu-isu lainnya. Begitu teman-teman, terima kasih banyak. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata. Begitu, mungkin hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan, hidup pelajar. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa tepuk tangan kita semua.